Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hari ini temanya sucikan hati untuk kebersamaan. Imam Ghazali pernah ditanya, apa hal paling sulit untuk engkau lakukan wahai imam? Seorang ulama besar, Hujjatul Islam, ditanya apa hal yang paling sulit untuk engkau lakukan. Setelah saya baca jawabannya Imam Ghazali, saya merasa bahwa kalau saya ditanya juga dengan pertanyaan yang sama, jawaban saya juga sama jawabannya Imam Ghazali. Sesudah dipikirkan memang itu yang paling susah. Apa tuh? Imam Ghazali menjawab, menata hati. Hal paling sulit saya lakukan adalah menata hati, hingga tak berharap, tak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga tak bangga, tak kecewa kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga tak cinta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali di jalan Allah. Ibu-ibu saudaraku sekalian, sebab hati yang terjaga akan mudah menghadapi berbagai macam rintangan yang datang dalam kehidupan. Ibu, kalau kamu bertanya kepada saya, apa modal utama untuk bisa selamat hidup dunia akhirat? Bahkan apa modal utama untuk bisa sukses hidup dunia akhirat? Faizin, kita bilang nih, antara lebaran ke lebaran ucapannya selalu saja minal aidin wal faizin. Semoga Allah jadikan kita hambanya yang kembali kepada fitrah suci, wal faizin, dan semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang sukses, hamba-hambanya yang beruntung. Apa modal kesuksesan? Apa modal keberuntungan bagi dunia dan akhirat? Tidak lain, tidak bukan adalah bersihnya hati, sucinya hati. Modal dunia sebelum akhirat. Kalau akhirat Allah terang-terangan bilang ala lisani nabiyhi Ibrahim alaihissalam, dengan lisannya Nabi Ibrahim berdoa yang Allah tuliskan dalam Al-Quran, Rabbi la tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa' mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, jangan hinakan aku, jangan kecewakan aku pada hari di mana engkau membangkitkan hamba-hambamu. Yauma la yanfa' mal wala banun. Hari di mana tidak selamat orang bawa anak, tidak selamat orang bawa harta. Bu, jadi untukmu yang sudah menikah 10, 15, 20 tahun belum dikaruniai anak, tenang. Keselamatan kita tidak bergantung dari berapa banyak anak yang kita punya. Udah yang nyaut betul. Udah menikah berapa lama, Bu?
belum ada anak. Ibu-ibu sekalian, buat adik-adik yang sampai di usia hampir 30 tahun belum juga ada yang melamar. Ini jodoh kenapa hilalnya belum terbit juga? Belum ada tanda-tanda hilal. Tenang dek, keselamatanmu di akhirat tidak bergantung kepada apakah kamu datang dengan bawa suami, tidak pula ditentukan dengan apakah kamu bawa anak. Bahkan untukmu yang sampai dengan usiamu sudah beranjak tua, kamu belum pernah merasakan memiliki harta melimpah ruah. Dari dulu sampai sekarang suami jadi kontraktor, ngontrak aja rumahnya, tukang ngontrak, nggak pernah punya rumah sendiri. Mobil sama Allah dikasih besar-besar. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jangan sedih sebab di akhirat nanti Nabi Ibrahim bilang sesuai dengan faktanya, hari itu yauma la yanfa' mal wala banun. Enggak selamat orang bawa harta, enggak selamat orang bawa anak. Bukan itu landasan keselamatan, bukan itu asas keselamatan. Bukan itu jaminan keselamatan, bahkan bukan ilmu, bahkan bukan akhlak, bahkan bukan ibadah. Orang yang datang kepada Allah bawa ibadah yang banyak belum tentu selamat. Orang yang datang pada Allah bawa ilmu yang banyak belum tentu selamat. Saudaraku sekalian saya muliakan, terus yang selamat yang bagaimana? Ya Allah, yang selamat yang bagaimana? Wahai Nabi Allah Ibrahim, Allah menjawab Nabi Allah Ibrahim seperti yang disampaikan dalam ayat ini, doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah, jangan hinakan aku pada hari kebangkitan, di mana tidak selamat orang bawa harta, tidak selamat orang bawa anak. Yang selamat adalah orang yang datang pada Allah bigal bin salim, dengan bawa hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang suci. Jadi buat bekelan kita di akhirat, kita perlu bawa hati yang selamat, kita perlu bawa hati yang bersih, kita perlu bawa hati yang suci. Maka di hari ini saya mengajakmu untuk melihat dengan jelas kepada hatimu masing-masing. Sudah bersihkah ia? Sudah sucikah ia? Sudah siapkah ia untuk berangkat menuju perjalanan sejati? Sudah pantaskah menjadi seseorang yang selamat di akhirat nanti dengan ada di barisan baginda Nabi besar Muhammad? Ya Allah Bu, memandang wajah orang alim, berkumpul bersama dengan orang alim seperti berkumpul dengan Nabi Muhammad. Dan berkumpul dengan Nabi Muhammad di dunia, di akhirat nanti akan dikumpulkan dengan Nabi besar Muhammad. Ini cita-cita kita semua. Tentu ini adalah cita-cita kita semua. Tapi siapa yang pernah bisa menjamin? Betul, yang beliau sampaikan betul. Tapi masalahnya tetap aja,
untuk bisa menjadi seseorang yang diterima, untuk bisa menjadi seseorang yang dianggap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah lihat dari kita bukan seberapa depan saf dudukmu. Yang Allah lihat dari kita bukan seberapa awal kamu datang. Yang Allah lihat dari kita bukan seberapa banyak hafalan Al-Quran yang kamu punya. Yang Allah lihat dari kita pada saat ini untuk bisa diterima oleh Allah adalah bagaimana keadaan hati kita. Innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila absyarikum. Allah tidak melihat kepada zahir kalian, badan kalian. Allah tidak terlalu peduli kamu sekarang ada di tempat ini. Allah tidak terlalu peduli apakah kamu duduknya di tenda, di masjid, di luar masjid. Enggak jadi tempat penilaian Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti yang duduk di masjid dapat lebih banyak daripada yang duduk di tenda. Dan bukan berarti yang duduk di tenda lebih banyak dapatnya dari yang duduk di masjid. Jangan GR dulu. Apalagi yang duduk di luar tenda, jangan sedih. Yang kamu dapat belum tentu lebih sedikit daripada yang ada di dalam masjid, tapi belum tentu juga lebih banyak. Sebab bukan di sana penilaian Allah. Sebab yang Allah lihat dari kita adalah hati kita. Yang Allah terima bukan hanya ketika duduk di sini, Bu. Saat kamu sholat, yang Allah lihat adalah hatimu. Sesaat sebelum tidur, yang Allah lihat darimu adalah hatimu. Ketika kamu bangun dari tidur, yang Allah lihat adalah hatimu. Ketika kamu sedang mengajar, yang Allah lihat adalah hatimu. Wahai Halimah Lidrus, ketika kamu sedang duduk mendengarkan saya berbicara saat ini, yang Allah lihat darimu adalah hatimu. Ketika kamu menghadapi suamimu, Allah lihat hatimu. Ketika kamu bersedekah, ketika kamu membaca Al-Quran, ketika kamu menghadapi anak-anakmu, Allah lihat hatimu. Adakah ia bersih? Adakah ia hanya berharap kepada Allah? Adakah ada Allah di dalam hatimu? Kamu ingat dengan penuh cinta, penuh rindu? Ataukah selama ini hatimu hanya berkeinginan dengan urusan-urusan dunia yang tidak ada habis-habisnya? Sholat biar rezekinya lancar. Ada yang ngaminin bahkan. Padahal saya lagi ngasih contoh yang salah. Ibu dengerin saya nggak sih, Bu? Kalau setiap ibadah keinginanmu dunia, gimana Allah mau terima? Kalau setiap kamu mengerjakan kebaikan, kamu tidak benar-benar kepengen Allah, kamu kepengennya sama yang lain selain Allah, gimana Allah mau terima? Ibu-ibu saudariku sekalian, coba bilang sama suamimu begini nih, saya tuh kan melayani kamu ya saya sih melayani aja, tapi tuh dalam bayangan saya tuh sebenarnya tuh kepengennya tuh kawin tuh bukan sama kamu tapi sama fulan. Kamu bersama suamimu tapi hatimu menginginkan yang selain dia, adakah kamu sebagai seorang istri layak diterima? Bukankah itu adalah sesungguh-sungguhnya kedurhakaan?
Dan bukankah kita sering melakukan itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Kamu setiap pagi sholat duha, nggak ditinggal sholat duhanya. Kenapa gitu? Biar rezeki lancar. Kamu tiap malam bangun tahajud. Ketika ditanya, kenapa kamu bangun tahajud? Biar suami nggak kawin lagi. Anak mau ujian, kamu puasa. Anak mau masuk sekolah favorit, kamu sedekah. Ada keluargamu yang sakit, kamu berbuat kebaikan. Teman-teman saudariku sekalian, apa jawabanmu kalau Allah bertanya, mengapa semua kebaikanmu kamu meminta selainku? Tidakkah kamu tertarik untuk mencari-cari cintaku? Kita selama ini telah durhaka kepada Allah, menduakan Allah dengan selainnya, teman-teman. Yang Allah pandang dari kita adalah hati kita. Ada di mana sebenarnya hati kita? Sudahkah hatimu tertambat kepadanya? Sudahkah ruhmu menghadap kepadanya? Sudahkah hatimu bersimpuh di pintunya? Sudahkah hatimu merunduk dalam hanya berharap-harap cintanya? Bu, dunia yang kamu kerjakan segalanya untuk dunia tersebut, begitu kamu mati, kamu gak akan bawa sama sekali. Bu, suami yang kamu tiap hari baca surat Ar-Rahman biar suamimu sayang sama kamu, begitu kamu mati dia gak bakalan mau ikut dikuburkan bersamamu. Maaf, besok hari bisa jadi udah mulai cari-cari yang lain. Betul begitu? Gak usah nunggu kita mati. Untuk apa memperjuangkan sesuatu yang sifatnya hanya sementara bisa bersama dengan kita? Tidakkah dirimu tertarik untuk mencari-cari cinta dari yang kamu tak akan pernah berpisah dengannya? Allah Subhanahu. Maka yang Allah pandang dari kita nih yang kumpul di sini, bagaimana hati kita? Adakah Allah telah bertahta di sana? Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita, sucikan hati kita insya Allah. Amin ya rabbal. Yauma la yanfa' mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak selamat orang bawa harta, enggak selamat orang bawa anak. Yang selamat adalah orang yang datang pada Allah dengan membawa hati yang selamat. Mudah-mudahan Allah selamatkan hati kita semua. Diselamatkan dari apa? Disucikan dari apa? Dibersihkan dari apa? Imam Al-Haddad dalam kitabnya Adab Sulukil Murid menceritakan tentang 3 penyakit besar yang dihinggapi oleh manusia. Ini kita mau berobat nih Bu. Majelis taklim tuh tujuannya apa lagi kalau bukan jadi klinik hati? Bukan jadi sarana pengobatan hati. Kita minta kepada Allah, dengan hadirnya kita di majelis-majelis ini, kita keluar dengan membawa hati yang bersih, hati yang suci, insya Allah. Amin ya rabbal. Penting banget sekali lagi bersihnya hati.
Sebelum saya kasih tahu tentang sifat-sifat penyakit-penyakit yang paling berbahaya buat hati kita, saya kasih tahu dulu bahwasanya para ulama-ulama berkelas, mereka tuh minta sama Allah urusannya hati. Doa Nabi Muhammad, salah satu dari yang terbanyak beliau minta, ya muqallibal tsabbit qalbi, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku berada dalam keimanan kepadamu. Yang diminta hati. Nabi Allah Musa alaihissalam, doa yang Allah tuliskan dalam Al-Quran, doanya Nabi Musa yang selalu saya baca di awal-awal kajian, Rabbi syrahli ya, saya tahu ibu hafal, tapi nggak sepanjang itu maksud saya, yang di depannya aja tuh Bu. Rabbi syrahli, ya Allah lapangkanlah hatiku. Doanya Nabi Musa, mintanya yang nomor satu urusan hati. Sayyidina Syekh Abu Bakar ibn Salim, seorang ulama terkemuka pada zamannya, yang di Jakarta ini diadakan haulnya pada biasanya akhir-akhir Muharram, dengan mendatangkan guru kami, guru kita Al-Habib Umar bin Hafid. Biasanya akhir Muharram, tapi tergantung dari kedatangan beliau. Itu teman-teman, seorang ulama terkemuka pada zamannya, dan seseorang yang diberi karamah, diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan doa mustajab. Beliau berkata, khayyarani Allah baina an yakun dzurriyyati minal ulama au ayyakunu min ashabil qulubis salimah. Allah kasih pilihan kepada saya dikasih kesempatan doa mustajab. Allah memberi pilihan pada saya, kamu lebih kepengenan anak-anak kamu, keturunan kamu menjadi para ulama, atau anak keturunanmu menjadi orang-orang yang bersih hatinya? Saya memilih, ya Allah, saya minta anak keturunan saya orang-orang yang bersih hatinya. Kenapa gitu? Daripada jadi ulama, beliau lebih memilih anak-anak yang bersih hati. Karena Bu, ilmu belum tentu menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu adalah bersihnya hati. Maka ibu-ibu sekalian, bisa jadi para ustadzah-ustadzah yang duduk di hadapanmu ini orang-orang yang memiliki ilmu lebih banyak darimu. Ya tentu saja belajarnya lebih lama, kan begitu. Saya mondok 12 tahun Bu, ibu pesantren mungkin pesantren kilat. Saya sampai udah nikah aja balik pesantren lagi, kurang lama apa coba? Dari sisi ilmu mungkin saya lebih banyak darimu, akan tetapi apakah saya adalah orang yang akan diselamatkan Allah di akhirat? Belum tentu. Siapakah di antara kita yang lebih dulu masuk ke dalam surga? Belum tentu saya. Ibu-ibu sedikit sekalian yang saya muliakan, apakah saya akan ada di saf-saf terdepan di belakang Nabi Muhammad? Ataukah saya ada di saf belakang? Ataukah bahkan terusir dari safnya Nabi Muhammad? Saya tidak pernah punya jaminan atas hal itu. Yang dapat saya lakukan hanyalah sekedar berdoa dan meminta kepada Allah
Selebihnya Allah menilai bagaimana saya menata hati, bagaimana saya menjadi seseorang yang Allah ketika memandang hati saya, Allah ridho kepada saya. Modal kita buat selamat, tidak di dunia, tidak pula di akhirat, adalah hati yang bersih. Hati yang bersih. Dibersihkan dari apa? Imam Al-Haddad dalam kitab Adab Sulukil Murid menyampaikan tentang thalath amrad qalbiyah. Kata beliau menyampaikan tentang 3 jenis penyakit paling berbahaya bagi hati manusia. Kalau kita nanya sama dokter, dok penyakit apa nih yang paling berbahaya buat tubuh manusia? Mungkin dokter akan bilang 1, jantung, gitu kan ya? 2, diabetes mungkin. 3, apa nih? Darah tinggi, cancer mungkin, kanker, kita nggak tahu. Saya nggak tahu karena saya bukan dokter. Saudara sekalian, Imam Al-Haddad sebagai Haddadul Qulub, sebagai dokternya hati, beliau menyampaikan tentang 3 penyakitnya hati. Yang nomor 1 katanya beliau al-kibru, kesombongan. Kesombongan. Apa itu kesombongan? Nabi suatu waktu berkata kepada sahabatnya, dengerin nih Bu nih, seram, ngeri. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Gak akan masuk surga orang yang di hatinya terdapat setitik biji sawi kesombongan, setitik debu kesombongan. Sahabat angkat tangan, ya Rasulullah, Rasul, saya senang pakai baju bagus Rasul, saya senang pakai tunggangan yang bagus Rasulullah. Kalau orang zaman sekarang, saya senang punya mobil bagus Rasul, saya senang pakai baju bagus Rasulullah, saya senang punya rumah bagus Rasul. Apakah artinya saya nggak akan masuk ke dalam surga? Nabi berfirman, Nabi bersabda, Allahu jamil, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah indah dan Allah menyukai keindahan. Nggak masalah yang itu. Al-kibru, Nabi kasih definisinya, waman asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih benar ucapannya dari Nabi Muhammad? Tidak ada yang ucapannya lebih benar daripada ucapannya Nabi, sebab semua ucapan Nabi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Semua ucapan Nabi tidak berdasar dari hawa nafsu. Ucapan Nabi itu semuanya berdasar dari wahyu. Nabi mendeskripsikan kesombongan, Nabi mendefinisikan kesombongan, Nabi menerangkan tentang apa itu sombong. Batorul haq wa ghamtun nas. Sombong adalah menolak kebenaran. Sombong adalah menolak kebenaran. Yuk ngaji. Siapa yang ngajar? Ustazah Halimah. Ogah ada saya. Kenapa gitu? Gitu deh. Sok-sokan nerangin tentang pendidikan anak padahal dia belum punya anak. Masya Allah. Batorul haq, menolak kebenaran. Ini bahaya. Merasa diri paling benar,
yang pada hadir-hadir maulid, mereka adalah pelaku-pelaku bid'ah. Nabi nggak pernah merayakan maulid. Itu ya, yang suka bilang Nabi nggak pernah merayakan maulid. Nabi nggak pernah baca maulid. Mbak, baca maulid tuh baca sejarah Nabi. Orang mana yang baca sejarahnya sendiri? Ini suka ngada-ngada nih orang-orang nih. Ya tapi sahabat juga nggak ada yang baca maulid Nabi. Ada yang kayak begitu? Ada yang suka kayak begitu ngomongnya? Mana orangnya? Nggak datang di sini ya. Saudara sekalian yang saya muliakan, batarul haq, menolak kebenaran. Sahabat Nabi nggak ada yang baca sejarah Nabi. Ya iyalah, iyalah. Saya kalau hidup di zamannya Nabi, jadi sahabat Nabi, nggak hadir saya majelis maulid, ngapain? Daripada diceritain Nabi Muhammad wajahnya bulat seperti bulan purnama, daripada diceritain begitu, daripada baca begitu, mending kita tongkrongin Nabi Muhammadnya. Betul? Sahabat nggak perlu baca sejarah Nabi. Mereka bisa melakukan yang jauh lebih indah daripada itu. Iya kan Bu? Ibu-ibu sekalian, ustadzahnya nggak nyunah, saya nggak mau datang. Nggak nyunah maksud kamu gimana? Nggak sesuai sunnah. Sunnah itu loh cara hidupnya Nabi. Kok bisa-bisanya ada dibilang ustadz ini nggak nyunah, ustadzah ini nggak nyunah, hanya karena pakai kerudung tidak selebar dirimu? Hanya karena ustadz itu nggak punya jenggot yang panjang seperti suamimu? Mungkin masalahnya bukan karena nggak kepengen pelihara jenggot, tapi jenggotnya nggak tumbuh. Mau gimana coba? Jenggot tuh kan biar dimarahin juga, kalau nggak mau tumbuh nggak tumbuh. Saudara sekalian yang saya muliakan, batarul haq, menolak kebenaran. Walaupun sudah mendengar kebenaran, tetap aja gitu, hatinya nggak terima, hanya karena dia sudah kadung nggak suka sama orang tersebut. Makanya repot. Saya kalau dibilang ustazah gimana ya caranya biar saudara saya nih mau hadir ngaji, kenapa dia nggak mau hadir ngaji? Nggak tahu gitu, kayak nggak suka aja sama ustazah, sama yang lain-lain, katanya bid'ah gitu. Nah, susah tuh ngajakinnya. Kalau yang begitu susah ngajakinnya. Jadi sekalian, nggak boleh ada tahlilan abis orang meninggal dunia. Oh gitu. Kenapa? Karena percuma, doanya nggak akan diijabah. Nabi Muhammad bilang orang kalau udah meninggal dunia, doa yang diijabah hanya doa dari anak aja. Itu pun anak harus yang soleh. Kesian orang yang kayak saya, belum ada anak. Untung saya nggak ikutan ajaran yang kayak begitu, Bu. Kalau enggak kan sedih banget, saya meninggal dunia nggak ada yang doain saya. Kalau saya ikut ajaran yang itu, iya kan? Untungnya kan enggak. Jadi saya berharap mudah-mudahan kalau saya meninggal dunia ada ibu-ibu yang akan mendoakan saya. Ibu yakin banget kalau saya meninggal duluan? Atau ibu lagi nyumpahin saya? Insya Allah.
Amin. Ibu-ibu sekalian, batarul haq. Saya jawab, kalau ada orang ngomong kalau orang meninggal dunia doa gak akan sampai. Saya bilang, bukankah siapapun orang mukmin meninggal dunia diwajibkan disolati? Bukankah di dalam sholat kamu mendoakan mayit? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kalau nggak bakalan diterima, ngapain ada perintahnya, Bu? Betul? Kalau doa hanya dari anak yang soleh, tentu saja yang diperintahkan buat nyolatin hanyalah anak yang nyatanya. Siapapun diantara kita dengar ada yang meninggal dunia, maka kita diwajibkan, orang sekampung tersebut hukumnya fardun alal kifayah, fardu kifayah untuk mensolati jenazah. Udah denger sejelas itu tetap aja, tapi kan hadisnya, ya mungkin yang salah adalah pemahamanmu tentang hadis, kan begitu, tetap aja nggak mau ikut. Ini namanya batarul haq, menolak kebenaran. Mau siapapun, semasuk akal apapun, nggak sesuai sama apa yang selama ini dia udah lebih pertama dengar, dia tolak semuanya. Innalillahi. Mudah-mudahan Allah bersihkan kita dari rasa seperti itu. Silahkan berbuat kebaikan, silahkan yakini kebenaran, akan tetapi jangan pernah merasa menjadi orang yang paling baik ataupun yang paling benar. Karena Bu, kita nih sama Allah diminta tiap sholat, tiap rokaatnya baca surat Fatihah, ya kan? Di surat Fatihah itu ada satu doa, satu aja doanya. Kita bilang ihdinas siratal, ya Allah bimbinglah kami menempuh jalan yang lurus. Kita loh sehari semalam 17 kali minta sama Allah ditunjukkan jalan yang lurus. Kenapa gitu? Karena kita merasa tanpa bimbingan Allah kita nggak akan pernah lurus. Karena kita merasa tanpa bimbingan Allah kita tidak akan berada di jalan yang benar. Artinya karena kita merasa bahwa kita nih berpotensi salah, makanya kita minta sama Allah untuk terus dijadikan berada di jalan yang. Kalau orang udah ngerasa dianya udah yang paling lurus, yang gak usah baca ihdinas siratal mustaqim. Tapi kan kita tetap minta sama Allah. Batarul haq wa ghamtun nas, merendahkan orang lain, merasa dirinya yang paling mulia. Kalau duduk di majelis dia ngeliatin nih, si itu kok kenapa hadir sih, berantem mulu sama suaminya. Hadir juga tuh si ibu itu tuh. Iya ampun, ibu itu loh, katanya tuh dia tuh nggak pernah tahajud tuh. Udah dapat hidayah Bu. Teman-teman sekalian, kenapa ngelihat semua orang kamu bawaannya ngerasa kamu yang paling benar? Kenapa setiap melihat orang nih ya, dia ngelihat orang pintar, dia bilangnya gini, cuman bisa ngomong doang, ngamalinnya mah belum tentu. Dia ngelihat orang yang nggak ngerti, iya ampun bodoh banget sih, padahal hadir ngaji loh tapi nggak ngerti-ngerti. Dia ngelihat orang yang lebih tua, pasti dosanya lebih banyak tuh, umurnya udah banyak. Ngelihat yang lebih muda, nih dia mah ibadahnya belum seberapa dibandingin saya
Saya udah sholat lebih lama. Ngelihat orang yang ahli ibadah belum tentu ikhlas. Ibadah tuh nggak penting banyak, yang penting ikhlas. Ngelihat orang yang ahli maksiat, dosanya banyak, neraka kangen sama dia. Ngelihat orang kaya, padahal kerjaannya gitu-gitu aja, kok kaya banget, jangan-jangan pelihara tuyul. Ngelihat orang miskin, emang ya Allah tuh sama orang-orang yang pendosa tuh emang suka dikasih azab dari di dunia sebelum dikasih kesusahan di akhirat. Ngelihat siapa kamu untuk bisa husnudzon, ngelihat siapa kamu untuk melihat kamu lebih hina daripada orang tersebut, ngelihat siapa kamu untuk bisa melihat orang lain bisa jadi dia lebih mulia daripada diriku ini. Ngelihat siapa kamu untuk bisa merasa bahwasanya mungkin Allah menyelamatkan dirimu karena doa-doa indah yang dia panjatkan untuk dirimu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ini penyakit kita nih, hati-hati, hati-hati merasa diri lebih mulia daripada orang lain, padahal belum tentu. Nabi lagi ngumpul sama beberapa orang sahabat datang dari Badu, dari kampung. Orang kampung zaman Nabi biasanya tidak berpendidikan, orang yang nggak ngerti etika, orangnya serampangan, tampilannya enggak cakep, enggak keren gitu kan, kerudungan hijau, baju merah gitu kan. Orang-orang di kampung gitu. Ini saya juga hijau, cuma baju saya nggak merah ya. Teman-teman sekalian, mereka baru masuk Islam, jadi dilihat dari sisi duniawi juga terbelakang, dilihat dari sisi agama juga baru belakangan masuk Islamnya. Nabi lagi kumpul sama mereka, itaqbal alaihim sahabi. Ketika datang seorang sahabat masuk ke dalam masjid, dia ini baru habis wudu, seorang sahabat yang udah lama masuk Islamnya, udah bertahun. Dia masuk dalam keadaan bajunya rapi, pecinya bersih, orangnya juga bagus, cakep, dan berpendidikan, berilmu, dengan ada bekas-bekas wudhu yang bahkan baru mengalir di wajahnya dan di anggota tubuhnya. Air bekas tetesan wudhunya tuh masih ada gitu. Beberapa orang dari mereka nih noleh ketika orang itu datang. Mereka memandang dengan penuh takjub. Insya Allah, cakep. Nabi memandang dia, kemudian dipanggil sama Nabi. Dia datang, panggil Nabi kan. Nabi bisikin sama dia, "Adhananta annaka khairun min haula." Pendidik kita nih, murabbi arwahina, sang pendidik hati kita. Nabi melihat orang ini, sahabatnya ini, Nabi berbisik padanya, "Adhananta annaka khairun min haula." Apakah kamu ketika masuk barusan ini, kamu merasa bahwa kamu lebih baik daripada sahabat-sahabatku yang ada di sini? Apakah kamu merasa kamu lebih baik daripada mereka? Dia nunduk, orang baik begitu digituin ngerasa. Ibu, makanya mudah-mudahan nih, kalau di sini sambilan duduk ketika saya menyebutkan kesombongan, kok kayak saya ya? Saya banget tuh. Nanti ada penyakit lain lagi, wah ini dia nih penyakit saya.
Kalau kamu masih merasa seperti itu, mudah-mudahan pertanda Allah hendak memperbaiki hatimu. Sebab Bu, luka tuh kalau dari anggota tubuhmu sendiri, itu biasanya ketika ditaruhin salep, taruhin obat terasa perih. Itu pertanda bahwa kamu sedang diobati. Tapi kalau ada orang setiap kali dengar penyakit kesombongan, oh si ibu Nono kayak gitu tuh. Ntar lagi ada penyakit lain lagi tuh, kayaknya si Eno tuh kayak gitu tuh. Tetangga saya tuh kayak gitu tuh. Ipar saya tuh kayak gitu tuh. Saudara saya tuh kayak gitu tuh. Emang pada penyakitan dah semuanya dah. Orang lain aja gitu. Na'udzubillah min dalik. Khawatirnya hatimu telah mati. Sebab sesuatu kalau udah mati, walaupun ditaruhin obat enggak lagi akan terasa perih. Bukan begitu? Kaki udah mati nih. Ada orang kena stroke mati separuh. Itu diapa-apain kakinya nggak berasa Bu. Kenapa? Udah mati. Demikian pula dengan hati kita. Semoga Allah hidupkan terus hati kita sampai hari perjumpaan dengannya insya Allah, dengan membawa hati yang selamat. Amin. Adhananta annaka khairun min haula. Kata Nabi, apakah kamu merasa bahwa dirimu ini lebih baik daripada mereka semua yang hadir, yang datang ini? Dibilang, bala ya Rasulullah, betul wahai Rasul. Nabi Muhammad berkata, itulah sebabnya kenapa aku melihat berpuluh-puluh setan di belakangmu itu. Serem. Saudara sekalian, dah gini aja. Tiap kali hatimu sedang dipenuhi dengan bisikan, kamu lebih baik, kamu solehah, kamu hebat, kamu begini, kamu begitu, kamu calon ahli surga, Firdausul A'la, dia mah neraka, dia mah jelek, dia mah begini, dia begitu. Kepada siapapun aja kamu bilang sama hatimu, wahai diri, apakah sudah dijamin surga untukmu ini? Wahai diri, apakah sudah dijamin kamu bakal selamat saat melewati jembatan Sirat nanti? Wahai diri, apakah sudah ada janji dari Allah untukmu bahwa kamu tidak akan pernah masuk ke dalam api nerakanya? Apakah kamu udah pasti bahwa kamu akan mati husnul khatimah sementara dia akan terpanggang di dalam neraka Allah? Udah pasti? Wahai diri, Allah tidak pernah punya kewajiban untuk memasukkan kita ke dalam surganya. Allah tidak pernah punya kewajiban untuk memberdirikan kita di belakang Nabi besar Muhammad. Allah tidak pernah punya kewajiban untuk bahkan sekedar mematikan kita dalam husnul khatimah. Allah punya hak untuk mencabut iman dari dalam hati kita. Allah punya hak untuk memasukkan kita ke dalam neraka sekalipun. Allah punya hak untuk mengusir kita dari rombongan Nabi besar Muhammad. Allah punya hak. Karenanya sebelum kedua kakimu masuk ke dalam surga Allah, jangan pernah merasa diri lebih mulia daripada siapapun. Sebelum kelak di padang mahsyar matamu bisa memandang indah wajah Nabi Muhammad, sebelum kelak di padang mahsyar tanganmu bisa mencium tangan Nabi Muhammad, sebelum kelak di padang mahsyar
hidungmu bisa mencium wangi Nabi Muhammad. Sebelum kelak di padang mahsyar Allah mengizinkanmu mengucap salam kepada Nabi besar Muhammad. Jangan pernah merasa diri lebih baik daripada siapapun. Kamu belum punya jaminan untuk itu. Maka daripada sibuk mengurusi orang lain, daripada sibuk melihat-lihat aib orang lain, daripada sibuk mencari-cari kesalahan orang lain, lebih baik kita fokus untuk bisa teliti melihat aib diri sendiri. Rahimallahu imra'an ishtaghala bi'uyubi nafsihi an uyubi ghairih. Semoga Allah kasih rahmat terhadap orang-orang yang sibuk memperbaiki dirinya sampai nggak punya waktu buat ngelihat aib-aib orang lain. Bahkan nggak punya waktu buat ngelihat aib suaminya. Dia nggak punya waktu buat nyelidikin apa yang ada di HP suaminya. Sebab dia sibuk untuk memperbaiki hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya. Mari Bu, mari belajar untuk menjadi hamba-hambanya yang mengerti nilai diri. Mari belajar menjadi hamba yang tahu diri. Penyakit paling berbahaya nomor 1, kesombongan. Yang kedua apa Ustazah? Saudaraku sekalian saya muliakan, penyakit yang kedua adalah al-hasad, dan ini banyak banget kena ke kita nih. Ya Allah, ya Allah, bebaskan kami ya Allah dari sifat berbahaya ini. Ngelihat kesombongan tuh kayaknya saya tuh. Ngelihat penyakit yang kedua hasud, ya Allah, apalagi yang ini nih. Apa tuh hasud? Seneng lihat orang lain susah, susah lihat orang lain. Tetangga naikin rumah, dia naik darah. Ada yang begitu? Mana orangnya? Bu, kita nih kadang-kadang ya, kalau orang lain susah gitu, kita kayak yang, ya pantas lah dia dikasih kayak gitu. Seneng gitu lihat orang lain susah. Hasudnya dan seringnya itu datangnya ke yang selevelan. Makanya hati-hati banget sifat ini nih. Biasanya pelajar hasudnya mempelajar. Biasanya guru hasudnya irinya juga sama guru. Betul? Biasanya murid hasudnya juga sama murid. Hati-hati, biasanya orang pengajian sama orang pengajian juga. Hati-hati, biasanya panitia hasudnya sama panitia juga. Dia tuh nggak banyak kerjanya, tapi ngomongnya doang yang banyak. Tapi semua orang kayaknya sayangnya sama dia, ustazahnya kayaknya sayangnya sama dia. Saya yang kerja, saya nyapu sampai nggak tidur. Ya iyalah, masa nyapu sambil tidur? Saya masak sampai nggak tidur. Ya iyalah, masa masak sambil tidur gosong Bu? Nggak ada yang menghargai saya. Nah, tuh hasud yang lain. Pas giliran dia dimarahin sama ustazah, tahu rasa. Kok kamu seneng ada orang lain susah? Kok kamu susah ada orang lain seneng? Biasanya penjahit hasudnya juga sama penjahit. Dengkinya menjadi pedagang. Nih pedagang juga irinya sama pedagang. Hati-hati ibu sekalian, hati-hati. Ini saya kasih tahu nih tentang, tapi nggak boleh cerita, udah langsung lanjut aja. Nggak apa-apa. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, ada dulu
salah satu wali min auliyaillah, salah satu orang yang ngislamin banyak orang di Afrika, teman-teman. Saya lupa namanya, tapi ini salah satu dari waliullah, salah satu dari habaib yang memang luar biasa ini. Beliau itu masuk ke satu daerah berdakwah, tapi dakwahnya ya itulah ulama ya, caranya indah, santun, nggak pernah bid'ah-bid'ahin orang, nyala-nyalain orang segala macam gitu. Baik sama tetangga, baik sama semua. Dia bangun toko, dia jualan perhiasan. Udah rame tokonya, tetangga jual, buka toko juga perhiasan. Coba nih, liatin ibu-ibu sih sekalian, ini cerita indah banget, dengerin. Tetangganya, dan dia baru-baru aja loh ini, ngeliat rame bener ya, bangun juga deh toko perhiasan, jual kira-kira sama barang-barangnya. Satu waktu Habib ini, ada orang datang sore-sore, buat udah mau tutup nih ya, buat beli perhiasan. Saya mau yang ini dong Pak, gelang nih yang ini nih. Oh iya, saya mau ngelamar anak orang, nah nih saya mau gelang yang ini. Oh, Bapak yang itu suka? Iya Pak, saya bilangin Pak. Iya Pak, toko sebelah kayaknya jual gelang yang sama. Saya rasa gelang yang kayak gini toko sebelah jual juga. Bapak silahkan beli sama sebelah aja. Kenapa gitu? Karena saya dari pagi tadi udah punya banyak pembeli, sementara toko sebelah belum ada yang beli. Bapak silahkan beli di toko sebelah. Siapa di antaramu yang bisa punya hati kayak begitu? Kalau kamu bisa punya hati kayak begitu, Bu, surga terbuka lebar untukmu. Kalau kamu bisa punya hati kayak begitu, selamatnya tuh udah di depan mata. Ini hati-hati bersih gitu kelakuannya tuh, gitu kondisinya. Kalau kamu ngerasa kok saya kayaknya jauh banget dari menjadi kayak begitu, yang ada saya kok hati saya ternyata emang banyak iri, banyak hasut, banyak dengki kepada orang lain. Mari segera bertaubat sebelum datang ajal menjemput kita, saudariku sekalian. Al-hasad halikotuddin. Nabi Muhammad menyebut hasud kayak tukang cukurnya agama. Agama bisa habis dicukur sama penyakit yang namanya hasud. Ngobatinnya gimana Ustazah? Imam Al-Ghazali ngasih tahu, dan ini salah satu obat paling mujarab. Meskipun Bu perih, emang obat tuh kalau manjur tuh perih, kan begitu ya? Obat mana yang rasanya manis? Nggak ada. Paling zaman bayi obat rasanya manis. Obatnya gimana nih biar ngebersihin hati kita dari penyakit hasud? Imam Ghazali ngasih tahu, kamu kalau lagi ngerasa hasud sama seseorang karena sesuatu, doakan orang tersebut agar ditambahkan kenikmatan yang kamu hasuti itu. Tokonya sebelah lebih laku, hatimu berat rasanya, padahal saya duluan yang bangun toko di sini. Doain, ya Allah, tambah lakukanlah toko sebelah saya. Perih Bu ngedoain kayak begitu. Kamu punya suami, nggak ada sayang-sayangnya sama kamu, akan tetapi kamu lihat tetangga, dia lebih jelek kelihatannya daripada kamu, disayang bener sama suaminya. Pakai pelet kali itu ya? Jangan. Kok kenapa bawaan saya sebel mulu sama dia ya? Karena dia disayangin sama suaminya gitu. Saya kayaknya kayak kurang disayangin sama suami saya, padahal suami saya sama suami dia beda. Ibu-ibu sekalian, kamu hasud, kamu benci sama dia. Iya, gimana caranya nih biar hilang penyakit? Doa.
Saat kamu sholat, saat kamu sujud, doa dalam hatimu, minta sama Allah, ya Allah tambahkanlah sayang suaminya kepada dia ya Allah. Tambahkanlah ya Allah, jadikan dia semakin disayangi oleh suaminya ya Allah. Gitu. Itu tuh dengan kamu mendoakan seperti itu teman-teman sekalian. Ini berat banget hati, tapi dengan cara seperti itu Allah akan perlahan-lahan menghilangkan penyakit tersebut dari hatimu. Sakit hasut. Yang ketiga namanya ujub, namanya suka pamer, namanya bangga sama diri sendiri. Saya kan, tuh kata-kata saya kan, Kak pamer, seneng kalau tahu orang lain menganggap mulia. Kalau ada orang merendahkan, siapa sih tuh? Dia nggak tahu siapa saya. Itu panitianya songong amat sih, dia nggak tahu apa siapa saya. Saya nggak boleh duduk di area VVIP. Kalau aja dia tahu siapa saya akan didudukkan di kursi ustazah. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini saya memang minta dipakein kursi Bu. Satu, saya berharap yang di belakang bisa kelihatan walaupun ternyata enggak. Yang kedua, ini ada masalah di kaki saya, ya doain mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan insyaallah. Jadi nggak tahan duduk di bawah lama-lama, nggak tahan